Sutra Teratai yang menakjubkan bab 10 Guru Dharma Swim Fasyang Sutra Teratai episode 1249 memadamkan 5 nafsu keinginan dan menduduki tatah dari kekosongan Dharma untuk menyelamatkan semua makhluk. Memadamkan adalah memadamkan 3 jenis dilusi. Dilusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Delusi bagai butiran debu pasir. Delusi yang ditimbulkan oleh ketidaktahuan. Melampaui adalah memahami dengan jelas akan 2 jenis samsara. Samsara fragmentaris dan samsara perubahan. Memadamkan segala agregat dan menduduki tahta dari kekosongan Dharma untuk menyelamatkan semua makhluk. Apakah sudah dimengerti? Beberapa hari ini telah membahas dengan kalian semua bagaimana kita dapat memahami sepenuhnya hati Maha Welas Asih dan bagaimana cara mengenakan jubah kesabaran. Terlebih lagi bagaimana cara menduduki tahta dari segala dharma adalah kekosongan. Beberapa hari ini saya selalu membahas ini dengan kalian. Dengan harapan semua orang dapat memiliki 3 jenis batin ini. 3 jenis aturan. Apabila kita dapat memilikinya, kita dapat dengan mudah mempelajari ajaran sempurna dan agung, yaitu Sutra Teratai. Dalam lautan Dharma, kebijaksanaan dari ajaran Sutra Teratai memperbolehkan kita bergerak dengan leluasa ke segala arah dengan memasuki pintu Buddha Dharma. Kita dapat memasuki lautan Buddha Dharma, sehingga kita dapat benar-benar mempelajari Dharma ini dan memasukkannya ke dalam batin kita. Menggunakan dalam keseharian kita, ini akan memudahkan kita menggunakan tanpa batas. Tidak akan ada orang yang berkata, kamu hanya dapat menggunakannya seperti ini. Sebenarnya, mengandalkan kapasitasmu seberapa banyak ajaran yang dapat diserap, kita dapat menerima sebanyak yang kita perlukan. Dengan berenang di lautan Buddha Dharma, metode untuk memasuki lautan Buddha Dharma adalah dengan 3 aturan Dharma. 3 aturan Dharma yaitu memasuki kediaman Tathagata, mengenakan jubah Tathagata, menduduki tatah dari Tathagata. Menduduki tatah Tathagata harus mengosongkan segalanya. Dengan mengosongkan segalanya, kemelekatan barulah kita dapat menjernihkan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki. Kita tidak dapat menjernihkan batin dan menampakkan kembali sifat hakiki. Batin kita senantiasa dibelenggu oleh kerisauan dari lingkungan luar, membuat kita tidak dapat tenang dan leluasa dan membimbing para makhluk sesuai Dharma. Ini karena kita masih memiliki kerisauan. Apa itu kerisauan? Itu adalah delusi dari pandangan dan pemikiran yang salah. Pandangan yaitu kemelekatan pada pandangan diri. Hanya yang saya pikirkan adalah benar. Pandangan dan pemahaman orang zaman sekarang sangat luas, dipenuhi oleh pengetahuan umum. Tetapi hidup kita singkat. Penderitaan di dunia sangat banyak. Meskipun pandangan, pemahaman, dan pemikiran kita sangat lengkap dan luas, tetapi di hadapan kita terdapat banyak makhluk yang menderita. Para makhluk memiliki banyak kerisauan. Bagaimana kita menghindar dari kerisauan ini? Bagaimana terlepas dari pandangan dan pemahaman yang rumit? Kita harus menggenggam waktu pada saat ini, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh, berpikir sangat banyak, tidak semestinya semua dapat diaplikasikan. Jadi, delusi dari pandangan dan pemikiran yang salah, prasangka juga sangat banyak. Meskipun mempertimbangkan dengan sangat ideal, tetapi selalu kosong dan terlalu besar, sehingga menjadi cenderung dan pada kekosongan, sehingga kita menjadi lalu delusi. Delusi adalah delusi sebanyak butiran debu pasir. Selalu terdengar badai pasir,
Badai pasir terjadi sewaktu kekeringan. Di padang pasir yang sangat jauh, ketika angin bertiup, debu pasir di padang pasir juga akan menutupi seluruh langit. Sering mendengar, mengangkat kepala di Beijing jarang sekali dapat melihat langit biru dan awan putih. Ini karena gurun pasir yang kering. Angin berhembus mengarah ke tempat itu, sehingga ruang udara langit selalu tercemar. Debu dan pasir mencemari ada juga beberapa saat bukan hanya di Beijing. Taiwan juga terjadi badai pasir, sama juga lewat Beijing dan mengarah ke Taiwan. Intinya adalah di ruang yang sama, satu bumi sebidang tanah yang sama. Ketika bumi terlalu kering, kekurangan air hujan, secara alami, ketika angin berhembus akan menerbangkan debu dan pasir ini. Ini disebut dengan angin kegelapan batin. Itu telah membangkitkan delusi sebanyak butiran debu dan pasir. Delusi sebanyak butiran debu dan pasir seperti yang diajarkan pada zaman Buddha. Delusi sebanyak butiran debu pasir bagaikan angin gelap terhembus terbawa angin yang akan mencemari langit. Batin kita sebagai manusia seperti angin kegelapan batin ini berhembus menerbangkan pasir. Seperti itulah yang ada di dalam batin kita. Delusi sebanyak butiran debu membangkitkan kegelapan batin. Oleh karena itu, kita membina diri adalah untuk mempelajari keahlian untuk dapat memadamkan. Keahlian memadamkan ini adalah untuk melenyapkan pandangan dan pemahaman dari diri pribadi kita sendiri. Pandangan dan pemahaman harus diubah menjadi untuk semua makhluk. Sesungguhnya yang dibutuhkan dunia harus bagaimana untuk membantu. Ini adalah hal yang sebenarnya. Bagaimana untuk masuk ke dalam kekerumunan orang banyak untuk membimbing para makhluk, yaitu mahawelas asih sebagai kediaman. Cinta kasih. Cinta kasih artinya keamanan dan keselamatan para makhluk. Kebahagiaan para makhluk. Para makhluk melenyapkan kerisauan. Tidak ada kerisauan, tubuh dan batin sehat, aman dan selamat. Ini adalah harapan kita terhadap semua makhluk. Semuanya dapat masing-masing berada di tempatnya masing-masing. Dapat aman dan selamat. Manusia aman dan selamat. Hewan aman dan selamat. Semoga hewan, manusia di dunia semuanya hidup berdampingan dengan harmonis. Semuanya aman dan selamat. Ini dinamakan hati cinta kasih. Hati Buddha adalah memberi perhatian kepada 3 alam. Semua makhluk berjiwa. Buddha mencintai semuanya. Harus mempertimbangkan kondisi tubuh dan batin para makhluk. Buddha ke dunia adalah demi satu tujuan utama, berharap kondisi tubuh dan hati para makhluk dapat sangat harmonis. Ini adalah hati Buddha. Juga ada hati belas kasih. Di dunia ini banyak penderitaan. Para makhluk menciptakan karma buruk, akan akumulasi dari kehidupan ke kehidupan, memberi balasan berdasarkan karma yang telah dilakukan. Tiada sesuatu pun yang dapat dibawa pergi setelah meninggal. Hanya karma yang menyertai kita di dalam kehidupan saat ini. Apa yang bisa dibawa pergi? Lihatlah, setiap orang, hukum alam hingga saat akhir. Bukankah sama? Pergi dengan kedua tangan kosong. Sebenarnya yang dibawa adalah karma tak terhingga yang sangat berat. Kekuatan karma menariknya pergi seperti ini. Di tengah delusi yang ditimbulkan oleh pandangan dan pemikiran salah. Dari kehidupan ke kehidupan, kita tidak tahu dengan tidak jelas. Sehingga kita bisa menciptakan karma. Buddha tidak tega, sehingga dia datang ke dunia, berharap semua orang bisa memahaminya,
Orang yang berjodoh dapat menerima Buddha Dharma dengan jelas memahami hukum alam di dunia, tahu tentang penderitaan, penyebab penderitaan, lenyapnya penderitaan, dan jalan menuju lenyapnya penderitaan, dan memahami Dharma 12 Nidana. Juga mengajar kita untuk maju ke depan. Setelah melenyapkan kerisauan, maka akan jelas sepenuhnya, tidak lagi menciptakan kerisauan, dengan hati yang murni terjun ke tengah orang banyak dan mempraktikkan 6 paramita dalam segala praktik. Ini adalah memasuki jalan bodhisattva, mulai dari mencari dari pembebasan samsara, dari ketidaktahuan, tidak tahu mengapa dunia penuh penderitaan, mengapa kita lahir. Dunia yang demikian, Buddha telah muncul untuk membimbing kita agar kita memahami bahwa penyebab penderitaan kita adalah akumulasi dari delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Demikianlah kita menciptakan kerisauan. Kita telah memahaminya. Setelah kita memahaminya, kita harus mencari metode untuk melenyapkan segala kerisauan secara tuntas. Ini membutuhkan Dharma sebagai air. Air Dharma membersihkan kotoran yang ada dalam batin kita, sehingga kita harus mendengarkan Dharma dan merenungkannya. Memahami bahwa ini adalah kerisauan, kita seharusnya memutuskannya. Ini adalah Dharma Bajik, kita harus segera melatihnya. Ini adalah membimbing kita secara bertahap, sampai kita tahu untuk melenyapkan kerisauan. Dan setelah kita memahami hukum sebab akibat di dunia ini, kita membangkitkan tekad luhur dan membangun ikrar agung untuk terjun ke tengah masyarakat banyak. Membuat tubuh dan batin kita terasa leluasa, berhubung tahu akan penderitaan dan memahami sebab dan kondisi, kita memutuskan untuk terjun ke tengah orang banyak. Mempraktikkan 6 paramita dalam segala praktik, mencari Dharma, serta membimbing dan menyadarkan para makhluk. Ke atas mencari dan ke bawah membimbing. Demikian masuk ke tengah orang banyak, membuat lebih banyak orang memahaminya. Ini adalah batin Buddha, agar bisa dipahami lebih banyak orang. Maka harus dimulai dari Sutra Teratai. Buddha ingin supaya semua orang memahami dari ajaran sebelumnya mengenai keberadaan dalam Buddha Dharma, keberadaan akan karma kita, karma baik dan buruk, itu yang diajarkan oleh periode agama. Buddha membabarkan begitu banyak cerita tentang prinsip dari hukum sebab akibat. Ini nyata, keberadaan itu memang ada. Selanjutnya adalah periode Vaipulya dari periode prasna kekosongan. Kekosongan, mengosongkan diri kita dari segala hal. Sudah jelas, kehidupan manusia adalah tidak kekal. Banyak perubahan dalam sekejap mata. Semuanya adalah kosong. Apa gunanya mencari ketenaran dan keuntungan? Segala yang kita miliki di dunia ini, pada akhirnya tiada apapun. Hanya ada kekosongan bagai mimpi, bagai ilusi. Seperti setetes embun juga, seperti kilatan petir. Dalam Sutra Intan, periode prasna menyebutkan demikian. Namun kita bila memandang kosong segalanya, kita juga cenderung akan bisa terhadap kekosongan dan mengabaikan hukum karma. Kehidupan seperti ini akan timbul pikiran bergejolak. Kemudian akan muncul kerisauan kita lagi. Delusi ini meskipun semuanya dalam kekosongan, tiada segala benda materi, namun masih ada ketidaktahuan sebanyak butiran debu. Dengan demikian, kerisauan kita kembali muncul. Kita masih harus menghadapi para makhluk di dunia. Jadi kita mesti memahami keberadaan. Kita harus mempelajarinya di luar sana dan memahami segala fenomena di dunia. Buddha mengajarkan tentang keberadaan.
Prasna dari keberadaan, kebijaksanaan dari keberadaan. Kita mesti bersungguh hati untuk memahaminya. Setelah memasuki kebijaksanaan dan akan kekosongan, kita harus lebih mawas diri. Kalau kita mengosongkan diri dari segala hal, kita tak boleh lupa akan hukum karma. Oleh karena itu, Buddha berharap agar dharma ini akan sangat sempurna, memadukan kekosongan dan keberadaan. Ke dalam pandangan tengah, keberadaan harus mengenal keberadaan. Ada benih sebab, kondisi pendukung dan buah karma. Ini adalah hukum alam. Sudah ada sejak dahulu kala. Jika tidak, sudah tidak perlu terus-menerus menyebut kalpa sebanyak butiran debu yang lalu. Maka keberadaan yang menakjubkan ini juga terdapat di dalam hukum sebab akibat. Namun jangan hanya melekat di situ. Sang Buddha mengajarkan tentang kekosongan, bahwa kita harus siap mengosongkan segalanya. Namun jika kita condong kepada kekosongan, membina diri tanpa merasa ada membina diri lagi. Membina diri tanpa merasa ada membina diri lagi, ini adalah kata-kata yang baik. Namun jika pemahaman ini menyimpang, maka kita telah mengabaikan hukum karma, sehingga Sang Buddha terpaksa segera menggabungkan konsep keberadaan dan kekosongan, dan mengajarkan kita untuk melangkah di jalan tengah. Ini adalah periode Sutra Teratai. Demikian pintu dharma dari Sutra Teratai. Kita harus bersungguh hati. Kekosongan dan keberadaan, dalam kekosongan terdapat keberadaan menakjubkan. Ini yang disebut dengan jalan tengah. Saya selalu mengatakan kepada semuanya, kita tidak bisa sepenuhnya tanpa kemelekatan. Kita tak tahu dengan jelas, demikianlah dunia ini. Jadi kita harus berupaya sehingga mungkin untuk bersumbangsi. Sang Buddha juga karena keberadaan ini maka datang ke dunia demi satu tujuan utama. Jika tidak, beliau sudah mencapai kebuddhaan. Tidak perlu lagi datang untuk melindungi para makhluk. Walaupun telah mencapai kebuddhaan, beliau masih berada di tanah negeri yang lain. Maupun ketika akan memasuki nirvana, terus berpesan dengan sungguh-sungguh, berharap agar setiap orang dapat mewariskan dharma ini. Dengan sebaik-baiknya setelah beliau parinibbana, karena obat mujarab untuk menyelamatkan dunia ini bukan hanya bisa dipakai di dalam ajaran Buddha yang diajarkan oleh Sang Buddha. Tidak, ini bersifat sangat umum. Ajaran yang agung dan alami ini tidak dapat dipisahkan dari ajaran agama apapun. Ajaran agung yang sangat lengkap dan sempurna, tidak terpisahkan. Oleh karena itu, kita harus memiliki kerangka pikiran yang demikian dan memiliki kelapangan dada seluas jagat raya. Belakangan ini selalu mengatakan kepada semua orang sepertinya ada, tapi juga sepertinya tidak ada. Benar, ada dan tiada di dunia. Ada pasti harus memiliki mahawelasasi, harus memiliki jubah kesabaran. Mahawelasasi sebagai kediaman, jubah kelembutan dan kesabaran. Semua ini ada, tapi di baliknya adalah kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta. Kamu sudah mengosongkan segalanya. Ini adalah kebenaran yang menakjubkan dan kekosongan sejati. Yang bisa bersumbangsi, ini adalah keberadaan yang menakjubkan. Tidak ada kekhawatiran, ini adalah kekosongan sejati. Oleh karena itu, kita harus memadamkan delusi yang ditimbulkan oleh pandangan salah dan pemikiran salah. Bahkan memadamkan delusi sebanyak butiran debu pasir dan ketidaktahuan. 3 jenis delusi ini adalah yang harus kita pahami sepenuhnya dan lenyapkan. Oleh karena itu, Sang Buddha akan parinibbana. Sudah sampai pada masa paling akhir. Itu dinamakan parinibbana.
Setelah Buddha hendak parinibbana, beliau sangat memperhatikan kelak sutra ini pasti harus diwariskan. Oleh karena itu, sebelum parinibbana, hatinya masih mengkhawatirkan sutra ini di masa mendatang harus diwariskan ke generasi berikutnya. Karena sutra ini adalah obat mujarab untuk menolong dunia. Melampaui ini adalah memahami dengan jelas akan dua jenis samsara, samsara fragmentaris dan samsara perubahan. Sang Buddha sudah sepenuhnya bukan hanya telah memutuskan pandangan salah dan pemikiran salah. Delusi bagaikan butiran debu pasir. Bahkan semua ketidaktahuan ini sudah terhapuskan. Sang Buddha juga telah memahami secara tuntas siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Walaupun datang ke dunia, mengikuti usia kehidupan di dunia memasuki kemoksaan. Sebenarnya, moksa bukanlah punah. Beliau masih akan datang kembali ke dunia dengan perahu welas asihnya. Beliau adalah guru pembimbing dari 3 kelompok alam. Tidak seperti kita, para makhluk awam, tidak dapat dikendalikan oleh diri sendiri. Adalah karma yang membawa kita datang. Bukan, Sang Buddha memahami dengan jelas. Beliau datang adalah untuk menyelamatkan para makhluk. Oleh karena itu, segalanya telah dipahami secara menyeluruh. Samsara fragmentaris. Di dunia, semua orang juga memahami siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Meskipun telah mencapai kebuddhaan, juga adalah sepenggal jalinan jodoh. Juga harus menjelmakan perubahan demikian. Bagaimana dengan samsara perubahan? Itu merujuk kepada batin kita. Buddha telah sepenuhnya mengerti akan batin ini. Berbeda dengan para makhluk awam seperti kita, yang menghabiskan kehidupan demi kehidupan tanpa berdaya. Buddha datang ke dunia dengan sangat jelas, melihat berbagai bentuk dan rupa di dunia ini, mendengar suara-suara di dunia. Batin Buddha tidak terpengaruh oleh hal tersebut, hanya memiliki hati welas asih. Hati maha welas asih, dengan sabar menahan keras kepalanya para makhluk di dunia. Ini adalah kehidupan dan kematian Buddha, selamanya pada kondisi pembebasan, mencapai kemoksaan, kondisi batin tenang dan jernih. Kondisi batin Buddha selamanya adalah tenang dan jernih. Buddha tekadnya luas dan luhur. Kita selalu bersama dengan para makhluk di 3 kelompok alam. Karena Buddha adalah ayah penuh welas asih, guru pembimbing para 3 kelompok alam. Hanya menunjukkan sebuah wujud terlahir di dunia, sama seperti manusia lainnya. Ada masa kanak-kanak, ada masa remaja, tetapi pemikiran dia sangat luas, dapat memahami penderitaan di dunia, mengerti penderitaan makhluk di dunia, tetapi bagaimana menuntun para makhluk? Yaitu harus menunjukkan sebuah wujud, harus menjalani pelatihan diri, harus mencapai penerangan setelah pelatihan, dan mencapai kebuddhaan. Menunjukkan wujud sebagai seorang monastik. Dalam proses pelatihan diri, masuk ke dalam kerumunan masyarakat. Ini adalah bagaimana mewujudkan sebuah proses. Sebenarnya, apakah itu samsara perubahan atau samsara fragmentaris? Sang Buddha sebenarnya sudah mengerti secara jelas. Sesuai dengan usia kehidupan manusia, Sang Buddha memanifestasi memasuki parinibbana, menunjukkan parinibbana kepada kita. Bagaimana memadamkan segala agregat. Segala agregat yakni 5 agregat: rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran. Semua agregat ini mencakup semua materi yang ada di dunia, serta pikiran dan kesadaran makhluk. Beliau telah sepenuhnya menghapuskan semua ini. Kita makhluk awam, masing-masing kita memiliki pemikiran kita sendiri. Masing-masing kita memiliki kesadaran kita sendiri dan cara pikir kita tersendiri. Semua orang itu berbeda.
Bagaimanapun Sang Buddha memiliki pemahaman yang sangat jelas, oleh karena itu beliau ingin mengajarkan kita bagaimana pengetahuan dan kesadaran. Kita harus menghadapi lingkungan luar kita, seperti kita merasakan semua suara dan rupa. Jikalau kita memiliki pemahaman yang sangat jelas, kita tidak akan terpengaruh oleh kondisi luar tersebut. Dengan demikian, beliau telah memadamkan seluruh agregat. Agregat adalah kumpulan dan akumulasi dari kerisauan, penggabungan dari banyak sebab akibat, dan kondisi akumulasi ini sebagai agregat. Oleh karena itu, kita tidak dapat dipisahkan dari 5 agregat. Tidak dapat dipisahkan dari rupa, tidak dapat dipisahkan dari perasaan, tidak dapat dipisahkan dari persepsi, tidak dapat dipisahkan dari dorongan pikiran dan kesadaran. Rupa, perasaan, persepsi, dorongan pikiran, dan kesadaran berfungsi dengan cara seperti ini. Cara kita bertindak dan ekspresi yang kita tampilkan tidak dapat dipisahkan dari hal tersebut. Oleh karena itu, kita harus mengetahui bahwa pada akhirnya semua hal tersebut akhirnya terkumpul ke kesadaran ke-8. Kita harus sangat jelas akan hal tersebut. Oleh karena itu, kita telah selesai melakukan semuanya. Masuk ke kediaman Tathagata, mengenakan jubah kesabaran dan kelembutan. Kita memiliki kemampuan untuk terjun ke orang banyak dan bersumbangsi. Kekosongan dari segala fenomena dharma sebagai tahta, yakni menduduki tahta dari kekosongan fenomena dharma dan membimbing para makhluk. Tempat kita duduki merupakan tempat untuk membebaskan para makhluk. Harus terjun ke kerumunan orang banyak. Di tengah orang banyak tidak terbawa oleh berbagai fenomena. Fenomena dari kerisauan, baik fenomena dari kekosongan maupun keberadaan. Kita dapat mengosongkan semuanya dan mencapai kesempurnaan. Ini adalah kekosongan dari fenomena dharma sebagai tahta. Tidak melekat pada keberadaan, tidak melekat pada kekosongan. Dapat sempurna semuanya. Tugas menyelamatkan para makhluk. Kita harus terus melanjutkannya. Kita harus terus melakukan ini karena para makhluk menderita. Kita harus mendengarkan dharma dan memahaminya. Kita harus menghayatinya. Saat melakukan bersama mereka, kita membimbing mereka. Kita harus saling memperhatikan satu sama lain. Senantiasa bersungguh hati. Kita harus menghayati dengan sungguh hati. Kita tidak boleh hanya mendengarkan dharma, hanya melekat pada masalah dan materi di dunia, hanya memikirkannya di dalam pikiran kita, memikirkan banyak cita-cita, tetapi tidak melakukannya secara praktek nyata. Itu hanyalah kosong. Usia hidup di dunia ini terbatas. Namun karma yang diciptakan para makhluk terus terakumulasi dari menit ke menit. Jadi kita harus genggam waktu. Ajaran yang sempurna harus segera kita serap. Setetes demi setetes jangan sampai bocor. Ada satu periode kita terus berbicara tentang kebocoran. Benar, jangan biarkan dharma berlalu begitu saja, walau tidak terlihat. Jangan membiarkannya berlalu begitu saja. Kita harus menggunakan waktu untuk mencapai sesuatu. Harus bersungguh hati. Naskah sutra sebelumnya. Seandainya ketika membabarkan sutra ini, ada orang yang memaki dengan kata-kata kasar, menyerang dengan pisau, tongkat, batu, atau bata karena ingat pada Buddha, maka seharusnya bersabar. Pada puluhan juta koti negeri, aku akan menampakkan tubuh yang murni, teguh dan kukuh. Selama berkoti kalpa tak terhingga, aku membabarkan dharma bagi para makhluk. Dalam naskah sutra ini, Buddha hendak menasihati kita, mengingatkan kita bahwa menegakkan sutra teratai, membabarkan sutra teratai, mendengarkan sutra teratai, dan mempraktikkan sutra teratai adalah hal yang tidak mudah untuk dilaksanakan. Sejak Sang Buddha mulai mengajarkan, Buddha telah memberi peringatan beberapa kali
agar kita selalu meningkatkan kesadaran. Berhenti, berhenti, berhenti. Tidak perlu berbicara lebih lanjut. Ini karena sutra ini sulit diyakini dan dipahami. Sulit bagi orang yang ingin meyakini dan memahami. Apalagi sutra ini, lebih sulit lagi untuk menerimanya. Akan banyak rintangan yang menghalangi. Sekarang di dalam bab Guru Dharma disebutkan bahwa seandainya ketika membabarkan sutra ini, ada orang yang memaki dengan kata-kata kasar. Ada orang yang memiliki prasangka yang sangat buruk. Mereka tidak bisa menerimanya, sehingga mereka menggunakan kata-kata kasar untuk memaki kita dan memarahi kita. Ada orang yang seperti ini, kemarahan mudah untuk dihadapi. Kita hanya perlu menggunakan kekuatan kebijaksanaan yang menakjubkan dari Avalokitesvara, Kuan Yin, mendengar penderitaan para makhluk, dan mengubah cacian para makhluk menjadi suara yang murni. Dan Avalokitesvara pergi menyelamatkan para makhluk. Ini adalah maha kewelasasihan Avalokitesvara. Avalokitesvara bersabar terhadap para makhluk, cacian, makian, dan perbuatan jahat ini. Ini adalah majab Avalokitesvara. Pikiran Bodhisattva Avalokitesvara juga digambarkan dalam Sutra Teratai. Ketika kita melafalkan bab pintu semesta, bukankah ada banyak contohnya? Ini menggambarkan apa yang harus dilakukan ketika dicelakai. Kita bisa melafalkan nama Avalokitesvara. Dalam Sutra Teratai, di bagian ini, disebutkan bahwa kita harus ingat pada Buddha, agar hati Buddha dapat memasuki hati kita. Karena ingat pada Buddha, maka seharusnya bersabar. Baik yang memarahi kita dengan ucapan, bahkan dengan tongkat atau pisau menekan kita, menghadapi kita dengan perilaku yang buruk dan kasar. Namun kita tetap ingat kepada Buddha. Karena Buddha telah kita memasuki hati kita. Kita harus bersabar. Kita memakai jubah kesabaran dan kelembutan. Kita ingin menyelimuti dari segala kejahatan para makhluk. Ingin menghentikan kejahatan para makhluk. Ayolah, jangan berhitungan. Ayolah, jangan ada pembenaran diri. Kita tenangkan hati kita. Lakukan hal yang sudah seharusnya. Kekuatan konsentrasi ini, kita harus memiliki kondisi batin demikian. Jadi, kita karena ingat pada Buddha, maka seharusnya bersabar. Demi para makhluk di dunia, jadi kita harus merenungkan dengan keyakinan yang mendalam. Makanya kita juga harus bersabar. Jadi, aku adalah puluhan juta koti negeri. Sang Buddha mengatakan demikian. Aku ini. Kamu harusnya ada memikirkan bahwa tempat di mana ada Sutra Teratai, ada keseluruhan tubuh Buddha. Artinya adalah Sutra Teratai adalah Dharmakaya Buddha. Di era Sang Buddha memberikan pengajaran dengan satu tujuan utama. Tidak lain adalah ingin membimbing kita memasuki jalan Bodhisattva. Ini harusnya sudah kita hayati. Sang Buddha ada di mana-mana. Karena Dharma sejati ada di mana-mana. Prinsip kebenaran sejati akan abadi selamanya. Jadi, Sang Buddha berkata, pada puluhan juta koti negeri, aku akan menampakkan tubuh yang murni, teguh dan kukuh. Karena Dharma, bahkan sepanjang masa, tidak akan pernah hilang, tidak akan pernah bisa dihancurkan. Karena kebenaran sejati selamanya adalah kebenaran sejati. Sehingga dikatakan akan menampakkan tubuh yang murni, teguh dan kukuh. Tubuhnya tidak akan tercemar. Dia sangat teguh dan kukuh, tidak dapat dihancurkan. Ini seperti kita setiap orang memiliki sifat hakiki kebuddhaan. Kehidupan demi kehidupan meskipun berubah menjadi abu dan tulang, namun kita masih membawa sifat hakiki tatata. Ini sama dengan alam lain. Kamu menciptakan berkah, terlahir di alam surga dan alam manusia. Kamu menciptakan karma, akan di alam neraka dan alam binatang. Karena Sang Buddha mengatakan, semua makhluk hidup memiliki sifat tercerahkan tata gata. Inilah sangat teguh dan kukuh.
karena sifat hakiki Tathagata murni tanpa ternoda. Setiap orang memiliki. Selama kita mendengarkan dan menyerap Dharma, kita dapat memunculkan sifat hakiki Tathagata kita dan kebijaksanaan yang setara dengan Buddha, menghayati manusia, masalah dan benda, segala sesuatu di antara langit dan bumi. Selama kita dapat melakukan, tubuh akan menjadi sangat teguh, kukuh dan murni. Selama berkoti kalpa tak terhingga, aku membebarkan Dharma bagi para makhluk. Sutra ini, seluruh tubuh Buddha. Tubuh Dharma Buddha akan ada selamanya. Selama kita bersungguh hati dengan kebenaran sejati yang tersadarkan oleh Sang Buddha, menyerap ke dalam batin kita, dan kemudian menyebar dan membabarkannya kepada orang lain. Dharma akan menetap selamanya. Selanjutnya bagian naskah sutra mengatakan demikian. Seandainya setelah aku parinibbana, ada seseorang yang dapat membabarkan sutra ini, aku akan mengutus 4 kelompok siswa yang telah kubimbing, biksu dan biksuni, serta pria dan wanita yang murni, untuk menerima persembahan pada guru Dharma itu. Aku akan menuntun para makhluk untuk berkumpul agar dapat mendengarkan Dharma. Ini sangat jelas. Prosa sebelumnya juga sudah pernah mengatakan. Selanjutnya akan lebih mudah. Semua orang hampir bisa memahaminya. Setelah Sang Buddha parinibbana, seandainya ada seseorang yang dapat membabarkan sutra ini adalah setelah aku parinibbana. Seandainya ada orang yang dapat menegakkan sutra ini, membaca dan melafalkan, menjelaskan, menyalin, membabarkan dan menjelaskan, mempraktikkan dalam tindakan nyata. Orang yang dapat membabarkan dan dapat mempraktikkan. Seandainya setelah aku parinibbana, ada seseorang yang dapat membabarkan sutra ini. Seandainya setelah aku parinibbana, ada seseorang yang dapat membabarkan sutra ini. Seandainya setelah Buddha parinibbana, ada orang yang dapat membabarkan sutra ini. Parinibbana adalah penderitaan besar telah padam selamanya. Juga diterjemahkan sebagai memasuki pemadaman dan penghentian. Karena penghentian adalah pemadaman. Dapat disebut memasuki pemadaman. Atau dikatakan parinibbana adalah memadamkan rintangan dan terbebas dari penderitaan. Jadi yang dimaksud dengan parinibbana adalah penderitaan besar telah padam selamanya. Juga diterjemahkan sebagai memasuki pemadaman dan penghentian. Parinibbana artinya adalah penderitaan besar sepenuhnya telah dilenyapkan. Layaknya seperti kita manusia. Setelah masalah utama diselesaikan, semua masalah selesai begitu saja. Dalam kehidupan, seberapa banyak penderitaan, berapa banyak kerisauan, berapa banyak harta kekayaan, berapa banyak ketenaran. Sebenarnya bukankah pada akhirnya semuanya akan hilang? Tidak ada lagi. Semua barang yang berwujud tidak akan menjadi milik kita lagi. Ini adalah makhluk awam. Di dalam ketenaran dan keuntungan, tubuh ini pada akhirnya juga tidak ada lagi. Sang Buddha telah maha parinibbana. Beliau pada dasarnya sudah sangat memahami. Oleh karena itu, pemadaman dan penghentian adalah menghentikan segala perselisihan antar sesama. Memadamkan segala pandangan dan pemikiran dari kerisauan dan delusi yang ditimbulkan oleh kegelapan batin. Maka dikatakan sebagai pemadaman dan penghentian. Terjemahan lainnya, jadi penghentian adalah pemadaman. Penghentian adalah segalanya tidak ada lagi. Kerisauan atau konflik, hal di masa lalu semuanya tidak ada lagi. Seandainya kita dapat demikian, mulai sekarang kita belajar, bukan setelah hidup berakhir. Segalanya tidak ada lagi, bukan begitu. Setelah kehidupan ini berakhir, orang awam akan membawa lebih banyak karma. Namun suciwan senantiasa dalam keheningan dan pemadaman abadi, datang ke dunia lagi, ataupun menunjukkan wujud jalinan jodoh telah berakhir. Beliau meninggalkan dunia. Ini semua ada di dalam pemadaman dan penghentian. Juga
adalah dalam keheningan dan pemadaman, maka dinamakan sebagai memasuki pemadaman. Parinibbana juga mengacu pada lenyapnya semua rintangan, melepaskan semua penderitaan makhluk hidup. Sangat jelas, ini bukan pada saat akhir harinya. Sang Buddha memasuki parinibbana, bukan seperti yang biasanya kita katakan, bahwa Sang Buddha memasuki peristirahatan sempurna, dan sekarang telah tiada. Beliau tidak pergi. Beginilah cara beliau datang, dan begini juga cara beliau pergi. Beliau selamanya melenyapkan semua rintangan dan penderitaan. Beliau datang untuk membebaskan makhluk hidup yang menderita. Ini adalah parinibbana yang sesungguhnya, pemadaman dan penghentian sejati. Beliau telah melenyapkan semua penderitaan. Beliau tidak akan pernah lagi mengalami semua penderitaan ini, karena beliau telah melenyapkan semua bentuk dan rupa. Naskah sutra berikutnya melanjutkan, aku akan mengutus 4 kelompok siswa yang telah kubimbing, biksu dan biksuni, serta pria dan wanita yang murni, untuk memberi persembahan pada guru Dharma itu. Adalah 4 kelompok siswa memberikan persembahan dengan hormat kepada pembabar Dharma. Ini berbicara tentang 4 kelompok siswa. Semua orang mengetahui ini, pria dan wanita, praktisi awam dan monastik. Membentuk 4 kelompok siswa, kita perlu memberikan penghormatan dan persembahan. Mereka yang mengajarkan Dharma layak untuk kita hormati. Aku akan menuntun para makhluk untuk berkumpul agar dapat mendengarkan Dharma, membujuk, membimbing, dan memandu para makhluk agar berkumpul pada suatu tempat untuk mendengarkan Dharma menakjubkan sesuai dengan berbagai macam makhluk yang hendak disadarkan. Menerapkan 3 aturan untuk membimbing dan menuntun mereka. Buddha mengutus orang-orang ini. Selama kita bertekad dan berkeinginan untuk membabarkannya, meskipun sangat sulit membabarkan Dharma, tetapi Buddha, keseluruhan tubuh Buddha, akan ada cara menciptakan sebab dan kondisi pendukung. Mengumpulkan banyak orang datang untuk mendengarkan Dharma. Inilah sebab dan kondisi. Ajaran sebab dan kondisi. Sekarang ini adalah masa kemunduran Dharma. Dunia yang dipenuhi 5 kekeruhan. Sangat sulit untuk dapat mendengarkan Dharma ini. Tapi karena sebab kondisi, kita sekarang membabarkan Dharma. Dari awan-awan internet turun ke bumi. Semua negara di dunia ini dapat mendengar dan menerima suara, dapat menerima video. Mereka juga dapat mendengarkan Dharma. Ini berkat sebab kondisi di masa ini. Walaupun demikian, berapa banyak orang pun, ada yang 1 sampai dengan 2 orang yang sedang mendengar, ada yang belasan orang, ada yang 40 sampai 50 orang, ada yang 100 sampai 200 orang, di negara yang berbeda, lokasi yang berbeda. Namun semua sedang mendengarkan pembabaran Dharma. Inilah keseluruhan tubuh Buddha, sutra teratai. Dia berada di mana-mana. Selama ada tekad, dia akan dapat mendengarkan. Maka, aku akan menuntun para makhluk untuk berkumpul agar dapat mendengarkan Dharma. Teknologi modern saat ini dapat memungkinkan kondisi demikian. Dharma ini dapat menyebar luas. Maka, membujuk. Membujuk yaitu adalah membujuk, membimbing, dan memandu para makhluk agar berkumpul pada suatu tempat yang berjodoh akan datang berkumpul untuk mendengarkan pembabaran sutra teratai. Sesuai dengan berbagai macam makhluk yang hendak disadarkan, menerapkan 3 aturan untuk membimbing dan menuntun mereka. Di dalam ini, mulai dengan berbagai macam makhluk yang hendak disadarkan, kita harus menerapkan 3 aturan. 3 aturan yang harus kita ketahui. Kediaman Tathagata, kemahawelasasihan sebagai kediaman, kelembutan dan kesabaran sebagai jubah, kekosongan dari segala fenomena Dharma sebagai takhta.
harus menggunakan metode ini untuk beradaptasi dengan alam manusia ini. Penderitaan di alam manusia ini menginspirasi orang-orang dari negara manapun. Mereka semua memiliki jalinan jodoh ini, menerima hati welas asih ini, menerima ajaran yang lembut dan sabar, mampu bersumbangsi di tengah makhluk dan dunia yang penuh kesusahan. Ini membutuhkan orang yang sangat banyak. Pergi ke dalamnya dan memahami. Jadi orang-orang yang telah dibimbing dan diutus oleh Buddha adalah sebagaimana disebutkan pada naskah sebelumnya. Orang-orang ini rela melepaskan balasan karma murni, dikarenakan berbelas kasih pada semua makhluk. Mereka lahir di dunia ini sehingga orang-orang yang telah dibimbing dan diutus oleh Buddha. Orang yang dibimbing dan diutus Buddha disebutkan pada naskah sebelumnya. Naskah panjang kita di depan juga pernah mengatakan, orang-orang ini rela melepaskan balasan karma murni dikarenakan berbelas kasih pada semua makhluk. Mereka lahir di dunia ini. Di depan ada naskah ini, yaitu bersedia mendengar sutra teratai, bersedia menerima sutra ini. Kita bersedia menerima dan menegakkannya, bersedia melakukan dengan tindakan nyata. Orang demikian, dia adalah rela melepaskan balasan karma murni. Dia bersedia melepaskan balasan karma murni, seperti para Buddha Bodhisattva, Manjusri, Maitreya, Avalokiteswara, Ksitigarbha. Mereka juga sama ada di persamuan mendengarkan sutra, sewaktu zaman Buddha, seperti orang demikian. Mereka juga sama ada di persamuan mendengar sutra. Sewaktu zaman Buddha seperti orang demikian, mereka dulu juga memperoleh pencapaian, juga telah mencapai kebuddhaan. Bodhisattva Avalokiteswara adalah Satya Dharma Yoti Tata Gata, telah mencapai kebuddhaan. Bodhisattva Manjusri juga demikian, juga telah mencapai kebuddhaan. Seperti demikian balasan karma murni. Tidak peduli apakah Maitreya, Ksitigarbha, dan Bodhisattva agung lainnya. Mereka juga sama membantu di persamuan. Buddha memebarkan dharma, mereka juga datang. Mereka mempunyai hati demikian, bersedia masuk ke tengah orang banyak untuk membimbing para makhluk, sehingga dikatakan, dikarenakan berbelas kasih pada semua makhluk, orang ini bersedia kembali lagi masuk ke tengah orang banyak untuk mendengar dharma, membantu Buddha di dunia saha, membimbing para makhluk. Bodhisattva agung ini ada di tempat orang. Mendengar dharma hanya formalitas saja. Sebenarnya mereka telah memahami semuanya. Mereka bersedia masuk ke tengah orang banyak, karena setiap orang sebenarnya mempunyai kebijaksanaan yang murni, sifat hakiki yang murni. Hanya karena hendak membimbing para makhluk, harus ada kondisi demikian. Maka hendak berbelas kasih pada semua makhluk. Kita harus membimbing para makhluk. Karena sutra ini adalah jalan menuju kebuddhaan, Dharma Sutra yang dilindungi oleh Bodhisattva, sutra yang dilindungi dan dipertahankan, juga pendidikan yang dilindungi dan diingat selalu para Bodhisattva. Bila kita bersungguh hati memahaminya, kita bisa memahaminya. Walaupun Buddha parinibbana, filosofinya selamanya ada. Filosofi kita, para makhluk adalah kotor. Batin dipenuhi noda duniawi. Buddha telah melenyapkannya hingga bersih. Sangat jelas, samsara fragmentaris dan samsara perubahan. Aspek batin ataupun aspek tubuh semuanya telah disucikan. Demikian datang ke dunia, berharap kita setiap orang dapat baik-baik menyebarkan dharma ini. Praktisi Buddha semestinya menerima ajaran Buddha, sehingga kita harus senantiasa bersungguh hati.